Di awal tahun ini kita langsung dapat tema yang sama sekali nggak santai saudara ya. Nggak santuy kalau kata Christina ya, ini berat gitu ya. Tapi menurut saya percaya kita ini kadang perlu makanan keras untuk kita bertumbuh, amin. Ya, kita ini perlu kadang untuk melakukan perenungan-perenungan dan kalibrasi-kalibrasi itu yang apa ya, bahasanya Tim Keller itu adalah bedah hati, saudara. Heart surgery. Salah satu senior rohani saya berkata kepada saya seperti ini, orang Kristen yang tidak pernah mempertanyakan imannya adalah seorang Kristen yang nggak bertanggung jawab. Saya ulang ya saudara ya, orang Kristen yang tidak pernah mempertanyakan imannya adalah seorang Kristen yang nggak bertanggung jawab. Wah ini ekstrim ya, ini nggak enak banget. Tapi coba kita renungkan saudara, kita renungkan. Kalau kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengaku percaya, atau kita merasa percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita nggak punya fondasi yang kuat dan keyakinan yang kuat akan kepercayaan kita, itu berarti iman kita ini belum teruji. Dan iman yang sejati itu adalah iman yang teruji. Oleh karena itu kita kadang itu perlu untuk melakukan perenungan-perenungan itu yang nggak nyaman seperti ini. Yang sampai mungkin sangat basic saudara. As basic as mempertanyakan iman kita bahwa kita ini sebenarnya orang Kristen bukan sih? Kita ini sebenarnya benar-benar percaya Tuhan Yesus enggak sih? Kita ini sebenarnya hanya ngefans atau benar-benar mengikuti Tuhan Yesus? Kita ini adalah murid Tuhan Yesus atau kita ini hanya orang-orang yang berbondong-bondong dan berduyun-duyun berjalan bersama mengikuti Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus keren. Tuhan Yesus sanggup melakukan hal-hal yang keren buat hidup kita. Tuhan Yesus sanggup melakukan hal-hal yang berguna buat hidup kita. But are we really trusting Him? Apakah kita benar-benar percaya dan mengkomitmenkan hidup kita kepada Tuhan Yesus? Itu kadang kita harus stop dan harus berani tanya sama diri kita. Berani tanya sama diri kita. Dan berani jujur dan melakukan heart surgery, saudara. Bedah hati sama diri kita supaya iman kita itu teruji. Dan seperti kata Daud ya, setelah diuji iman kita itu bisa timbul seperti emas murni. Nah, ini important ya, saya kasih disclaimer di depan ya. Saya harap kita bisa menerima khotbah yang gak nyaman ini dengan hati yang terbuka. Ya sekali lagi ini bukan karena saya lebih pintar daripada saudara, boro-boro saya ini lebih suci atau lebih kudus daripada saudara, enggak saudara. Pada waktu saya menyiapkan message ini juga pada waktu saya baca bahan perenungan yang dibuat oleh tim pengajaran ini, saya pun juga melakukan perenungan atas diri saya sendiri. Pada waktu saya khotbah seperti ini juga seperti kata Pak Teguh ya, beberapa minggu yang lalu ya, firman Tuhan tuh kayak pedang bermata dua. Satu nusuk saudara, satu lagi nusuk saya lebih tajam. Jadi kita sama-sama merenungkan dengan refleksi hati yang dalam. Jangan cepat-cepat menjawab pertanyaan ini. Pada waktu judul firman ini bertanya, kita ini penggemar atau pengikut Kristus, jangan cepat-cepat menjawab. Tapi kita bisa dengan berani dan dengan jujur kita menjawab di hati kita yang paling dalam. Dan perhatikan ini saudara, tujuan daripada khotbah pada pagi hari ini bukan untuk menginspirasi kita, tapi untuk membawa kita kepada pertobatan. The goal of this sermon today, it's not for inspiration, but for repentance. Ya, jadi Irawan jangan salahin saya ya, mungkin kalau habis khotbah hari ini, minggu depan jemaatnya rontok separuh. Itu berarti Alkitabiah, saudara. Karena kalau kita lihat nanti di cerita yang akan kita baca ini ya, setelah Tuhan Yesus ngomong ini sama orang-orang yang banyak yang ngikutin dia, itu satu-satu orang mulai pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Orang-orang yang tadinya begitu antusias mengikuti Tuhan Yesus. Oke, kita sama-sama baca ya firman Tuhan ya. Kita baca, ini baru ya alatnya ya. Ini pencet yang putih aja kan. Alright, kita baca ayat emas kita dulu ya. Ayat emas kita untuk 1 bulan ke depan ini, 1 bulan ini ya, di bulan April kemarin ini kita sama-sama baca. Saya ajak saudara baca sama-sama ya, karena ini adalah ayat emas, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Sorry, slide saya tadi kepotong sedikit ya.
Oke, kita lanjut ya. Sekarang saya akan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan ambil dari Lukas 14 ya, di mana Tuhan Yesus itu mengucapkan firman yang sama, tapi kali ini dia jabarkan. Oke, kali ini dia perjelas konteksnya. Apa maksudnya untuk memikul salib dan mengikut dia. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Saya minta saudara bisa mengikuti di dalam hati. Perikopnya berjudul seperti ini. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Wah, firasatnya udah gak enak nih ya kalau dengar perikop kayak gini saudara ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mendirikan sebuah menara, nah ini menarik saudara ya, ayat 28 sampai 35 Tuhan Yesus itu memberikan kepada murid-muridnya itu dua perumpamaan. Dua perumpamaan yang kita sering dengar, tapi hari ini kita akan bedah arti sebenarnya dari perumpamaan itu apa. Ya ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Lalu ayat 31 dia ngasih perumpamaan yang kedua, ya, yang bunyinya itu mirip, kedengarannya mirip, tapi makna dan penekanannya berbeda. Kita sama-sama lihat. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ayat 34, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Oke, jadi yang kita bahas hari ini saya bagi menjadi 3 pokok utama ya, 3 pokok utama pembahasan. Ya, yang pertama itu consider the cost of following Jesus ya, perhitungkan harga yang harus kita bayar untuk mengikuti Yesus. Itu pokok yang pertama. Pokok pembahasan yang kedua adalah consider the cost of not following Jesus. Oke, perhitungkan harga kalau kita memutuskan untuk tidak mengikuti Yesus. Yang ketiga, baru kita akan melihat keindahan Injilnya. Kita lihat consider the cost that Jesus paid for us to make us his followers. Baru yang ketiga kita akan lihat keindahan Injilnya, kita perhitungkan harga yang Yesus sudah bayar untuk menjadikan kita pengikutnya. Nah, ini 3 pokok utama pembahasan kita pada hari ini. Nah, saya coba saudara, saya mulai dengan ini ya. Kalau kita lihat di ayat 25 tadi ya, itu kan ditulis pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ya, kalau kita tahu background dari cerita ini, itu adalah orang banyak itu mulai mengikuti Yesus semenjak Yesus itu melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Saudara ingat cerita itu ya, Pastor Henry beberapa minggu yang lalu udah menjabarkan, saya nggak akan bahas dengan detail ya, tapi Yesus itu adalah seorang figur yang sangat terkenal pada hari itu. Seorang nabi yang terkenal, banyak orang cari Yesus, kenapa? Karena mereka berharap Yesus itu sanggup memberikan sesuatu bagi mereka, sanggup melakukan mujizat bagi mereka. Ya, nah lalu apa yang terjadi saudara ya? Apa yang terjadi? Pada waktu orang banyak itu mengikut Yesus, tiba-tiba Yesus itu memberitakan firman yang kita baru baca ini. Nah, saya pengen saudara itu coba ya merenungkan sebentar, berimajinasi sedikit, bayangin seperti ini saudara. Bayangin seperti ini. Bayangin misalnya Natal tahun ini ya, Rock Riverside ini akan mengadakan sebuah KKR. Ya, sebuah KKR, tiba-tiba Irawan terkejut. Karena pada waktu Irawan cek Linktree-nya, yang daftar untuk KKR itu udah 5.000 orang. Oke? Nah lalu tiba-tiba Irawan, wow yang datang 5.000 orang. Oke, kita harus cari pengkhotbah yang keren. Oleh karena itu harus Ko Antoni yang khotbah. Wah, misalnya gitu.
Ini benar-benar saya dicap pengkhotbah narsis ini hari ini ya saudara. Nggak apa-apa lah ya saudara ya, baru ketemu setelah sekian lama. Ya. Nah lalu saudara itu gini, saya pengen saudara itu mengimajinasikan. Ya, pada waktu saya habis nerima undangan dari Irawan itu, lalu saya masuk ke kamar saya, ya, lalu saya mulai menyiapkan, kira-kira aku harus khotbah apa nih ya untuk KKR yang dihadiri 5.000 orang lebih. Oke, saudara bisa bayangin ya, kira-kira khotbah seperti apa yang saya persiapkan saudara? Jujur, manusia saya pasti saya akan berpikir seperti ini. Aku harus menyiapkan khotbah yang sangat menginspirasi, benar nggak saudara? Yang sangat memotivasi. Yang waktu orang itu dengar semua orang akan bilang, wow keren, Riverside ini gereja yang keren gitu ya. Sehingga apa? Sehingga saya harap 5.000 orang itu pulang, ngepost khotbah saya di Instagram, ngajak temennya, ngajak saudaranya, ngajak keluarganya, minggu depannya lagi 10.000 orang datang. Benar nggak saudara? Cengli ya saudara ya. Saya akan mulai susun khotbah itu yang hati-hati, jangan bikin orang tersinggung. Semoga semua orang ini terinspirasi dan suka dengan khotbah saya dan minggu depan datang dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi kita lihat di sini saudara, kita lihat di sini. Apa yang Yesus lakukan pada waktu ribuan orang itu mengikuti dia. Ya, Yesus itu sama sekali nggak buang waktu untuk berbasa-basi dalam mengajak orang ikut dia. Dia langsung membuat tegas dan jelas dari awal bahwa mengikut dia membutuhkan pengorbanan dan komitmen total dari kita. Saudara bisa lihat ini? Ya, untuk jadi penggemar bisa cukup saudara cuma dengan mengagumi, menyukai, atau bahkan saudara ya, bahkan bisa mendukung Yesus dengan uang, pelayanan, waktu, tenaga kita. Tetapi untuk menjadi pengikut, Yesus sudah bikin tegas dari awal. Engkau harus berkorban, engkau harus komitmen, engkau harus menyerahkan hidupmu dengan total. Nah ini kita akan bahas lebih detail, ini yang membuat banyak orang mulai satu persatu meninggalkan Yesus. Nah saya harus tegas dulu sebelum kita masuk poin yang utama ya, saya harus pakai konteks yang relevan dengan kehidupan kita sekarang. Ya, saya harus tegaskan dari awal that Jesus is not an influencer. Oke, siapa di sini sudah familiar dengan kata influencer? Influencer. Waduh, ini generasi abad keberapa ya Riverside ini ya? Nggak ada yang pernah lihat Instagram gitu ya saudara ya. Influencer, kita tahu ya, kita hidup di zaman di mana kata influencer itu begitu terkenal ya. Karena semua orang itu pengen jadi influence ya. Sehingga semua orang itu bisa menjadi dan mengagumi seorang influencer. Benar nggak? Benar ya? Dan nggak jarang saudara ya, nggak jarang hidup seseorang itu begitu dibentuk dan diatur oleh seseorang influencer. Setuju? Kita punya influencer banyak kan, bermacam-macam influencer ya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ada beauty influencer. Ini mungkin Nana, istri saya, Susan, ini mungkin tahu nih ya, siapa nih beauty influencer gitu ya. Biasanya beauty influencer ini membuat kita kayak, oke, kita pakai make up itu, kita pakai baju itu, kita pakai tas itu, kita pakai sepatu itu, oke? Influencer ini begitu powerful sehingga membentuk apa yang kita suka dengan penampilan kita, setuju? Lalu ada yang namanya itu food influencer atau yang biasa kita kenal dengan kata food blogger. Ini juga powerful saudara. Food blogger ini bisa membuat kita ini tiba-tiba suka makanan yang sebelumnya kita nggak suka. Setuju? Bisa tiba-tiba kita datang ke makanan itu, ke restoran ini, ke kafe ini, kita makan ini. Wah kita tiba-tiba jadi suka ini. Kita suka kopi yang seperti ini. Kita suka croissant yang seperti ini. Kita suka roti yang seperti ini. Oke? Itu semua siapa yang ngebentuk saudara? Food influencer. Lalu ada yang namanya tuh business influencer. Oke? Business influencer ini juga powerful. Ya, dia bisa ngasih tahu kepada kita dan kita bisa percaya sama orang ini untuk invest di sini, beli saham di sini, berbisnis tuh harus seperti ini, manajemen tuh harus seperti ini. Oke? Jadi kita nggak boleh keliru bahwa influencer itu is powerful. But Jesus is not an influencer. Tapi Tuhan Yesus itu bukan seorang influencer. Nah, kita ya seringkali ya ini coba kita sama-sama renungkan ya. Kita sama-sama renungkan. Kita tuh seringkali memperlakukan Yesus itu seperti seorang influencer. Bagaimana? Ini coba kita sama-sama renungkan ya. Gimana sih caranya kita ini ikut seorang influencer? Ya, kita ikuti mereka sesuai dengan kenyamanan kita. Kita cari influencer yang sesuai dengan kebutuhan kita dan kita pilih apa yang berguna buat kita. Kita hanya lihat apa yang kelihatan baik dan bagus dan enak di YouTube dan sosmed mereka. Setuju?
Lalu kita tiru dan kita lakukan apa yang kita pikir cocok dengan selera kita. Well, jangan salah, asalkan cocok, kita berani bayar harga yang begitu mahal dalam mengikuti influencer ini. Asalkan cocok dengan selera kita. Namun apa yang terjadi? Saat kita sudah merasa influencer ini nggak menguntungkan buat kita. Apa yang terjadi? Pada saat influencer ini mulai melakukan sesuatu yang nggak cocok dengan kita. Kita hiraukan. Kita skip through in our Instagram. Atau worst case, kita unfollow mereka. As simple as that. Nah sekarang kita renungkan. Bukankah sering dan banyak orang mengikuti Tuhan Yesus sebagai seorang influencer? Seringkali kita mengikuti Yesus sebatas apa yang enak dan menguntungkan bagi kita. Tetapi apakah benar itu yang Yesus mau menurut firman-Nya? Kita seringkali taat kepada Yesus jauh sampai itu tuh sesuai dengan masuk akal bagi kita. Sesuai dengan apa yang berguna buat kita. Tapi apakah kita berani untuk tetap taat dan mengikuti Yesus pada saat itu merugikan bagi kita? Seringkali kita mengikuti Yesus dengan fokus apa yang Yesus mampu lakukan buat kita. Tetapi sungguh, apakah kita ini benar-benar mengenal Dia dan tahu apa yang Yesus mau dari kita? Jujur saudara, kita sama-sama renungkan ini. Kita tahu apa yang Yesus mau dari diri kita? Kita tahu apa yang Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita? Kita tahu apa yang Yesus gak suka dalam kehidupan kita? Kita tahu? Kita pernah pause sebentar untuk memikirkan itu? Atau untuk meminjam kalimat daripada Kyle Idleman dari bukunya ya, Not a Fan, yang kita pakai sebagai pendamping dalam 1 bulan ini. Ya, Kyle Idleman berkata seperti ini. Penggemar tidak keberatan untuk Yesus sedikit mempercantik hidup mereka, tetapi Yesus menginginkan perubahan total. Penggemar datang kepada Yesus mengharapkan sebuah tune up, tetapi Yesus mengharapkan sebuah overhaul. Penggemar berharap sedikit perbaikan dalam kehidupan mereka, tetapi Yesus mengharapkan perombakan. Penggemar berharap Yesus mampu menginspirasi hidup mereka, tetapi Yesus ingin mengintervensi kehidupan mereka. Nah, sekarang mari kita sama-sama masuk ya ke poin saya yang pertama. Nah, this is exactly kenapa Yesus kemudian berkata seperti ini kepada murid-muridnya. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Consider the cost of following Jesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun, dari kita udah lihat ya, mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kenapa? Karena Yesus melakukan banyak mujizat, Yesus melakukan banyak hal-hal keren. Namun sambil berpaling ia berkata kepada mereka, nah ini perhatikan baik-baik. Nah ini alasannya kenapa Yesus akhirnya berkata seperti ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, dan saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah kita bisa lihat ya di sini ya, bagaimana Yesus ini adalah seorang marketer yang sangat buruk. Ya, kalau Yesus itu bisa segala sesuatu, ada satu hal yang Yesus nggak bisa, yaitu marketing, saudara. Karena ini marketing yang sangat buruk, benar nggak saudara ya? Ini marketing yang sangat buruk, kenapa? Karena Yesus itu sama sekali tidak menawarkan sesuatu yang manis atau persuasif atau indah untuk membujuk orang mengikut Dia. Padahal begitu banyak orang-orang itu berbondong ikut Dia, benar nggak? Yesus sama sekali nggak menghabiskan waktu untuk basa-basi, persuasif, ngerti nggak? Untuk supaya meyakinkan orang itu ikut Dia. Tapi nggak tahu juga kenapa justru banyak gereja dan pendeta yang melakukan ini. Yesus tidak bilang, ayo ikut aku, maka semuanya akan jadi enak, mulus dan nyaman. Yesus nggak bilang, ayo ikut aku, maka kamu akan diberkati dan hidupmu jadi kaya, bebas dari segala masalah dan kesusahan. Yesus nggak bilang, ayo ikut aku, santai aja, nggak apa-apa, nggak perlu jadi pengikutku yang terlalu serius. I love you just the way you are, santuy, santai, it's okay. Enggak saudara, ini bukan Antoni Pribudi yang bilang. Ini kita bisa sama-sama lihat di firman Tuhan, dari awal Yesus langsung dengan tegas dan jelas berkata kepada orang-orang yang mengikut Dia, bahwa Dia ingin semuanya. Kita harus siap untuk menyerahkan semua hidup kita untuk mengikuti Dia. Dimulai dari mana? Dimulai dari hati kita. Nah, ini basically ini yang Yesus itu katakan. Engkau tidak bisa mengikut aku sebelum aku memiliki hatimu.
Saudara bisa lihat ini? Saudara bisa ngikutin saya? Ya, nah kita harus pahami di sini ya saudara ya. Kita harus pahami di sini bahwa ini bukan perintah untuk membenci ayah ibu kita. Ini bukan perintah untuk membenci istri kita atau suami kita atau kakak atau adik kita. Oke? Meskipun mungkin beberapa di antara saudara udah senang tadi bilang, yes, amin. Karena sebelum disuruh Tuhan Yesus, aku udah benci suamiku atau istriku. Ini perintah yang paling gampang, lebih gampang dari 10 perintah Allah. Yes, amin. Woi bukan saudara, sabar dulu, sabar ya. Ya, perintah ini sama sekali artinya bukan untuk kita benci istri kita, benci suami kita, benci papa mama kita, bukan. Nah, kita harus paham di sini ya, bahwa konteks dan fokus utama di Yesus di sini itu adalah cinta kita kepada Yesus. Oke, nah kalau kita baca di Matius 10 ayat 37, ya Matius 10 ayat 37, multimedia bisa bantu tampilkan mungkin ya. Matius 10 ayat 37, itu Yesus itu menjabarkan apa yang dia maksud dari membenci ini. Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Oke? Jadi maksud dari perintah ini adalah kita harus mencintai Yesus sedemikian rupa sehingga cinta kita akan hal yang lain itu tampak seperti benci. Oke? Anda bisa paham maksud saya ya? Jadi bukan gini saudara ya, bukan kayak kita ini terlalu mencintai suami kita, terlalu mencintai istri kita, sehingga kita pada waktu ikut Yesus kita harus mengurangi rasa cinta kita kepada para istri dan para suami. Jangan saudara, saudara akan punya problem yang besar. Bukan sama iblis dan bukan sama Tuhan, tapi sama istri saudara. Oke? Ya, Anda bisa paham maksud saya ya. Jadi Yesus itu ingin hati kita begitu dipenuhi akan cinta kita kepada Yesus, sehingga tidak ada cinta yang lain itu yang bisa menandingi cinta tersebut. Oke, sehingga kalau ada orang bertanya sama saya ingat ini, pada waktu kita bahas tentang Gospel in Life, ya tahun lalu ya, saya ingat kita bahas tentang berhala, ya, lalu ada orang tanya gini, wah pastor, gimana dong kalau gitu? Kalau kita nggak boleh terlalu mencintai anak kita, istri kita, suami kita, sehingga akhirnya itu jadi berhala, gimana caranya? Nah kita harus paham saudara bahwa problem yang Yesus tegaskan di sini, itu bukan karena kita ini terlalu mencintai mereka, sehingga kita harus mengurangi cinta kita kepada mereka, bukan. Problemnya sebenarnya adalah kita tidak cukup mencintai Yesus. Saudara bisa mengerti maksud saya? Saudara bisa mengerti maksud saya ya? Jadi solusinya itu bukan mengurangi cinta kita sama istri kita, mengurangi cinta kita sama suami kita, mengurangi cinta kita sama anak kita. Bukan. Problem yang utama yang Yesus katakan di sini adalah you don't love me enough. Ini adalah poinnya. Nah, gimana caranya? Nanti kita akan bahas di poin terakhir. Gimana caranya yang Yesus berikan kepada kita supaya kita bisa mencintai Yesus lebih dan lebih lagi, lebih dari semuanya itu. Nanti kita akan lihat di bagian terakhir, tapi intinya yang pertama, poinnya di sini itu adalah Yesus ingin semua dari kehidupan kita dimulai dari hati kita. Yesus harus menempati posisi yang utama di hati kita. Cinta kita kepada Yesus itu nggak boleh tertandingi dengan cinta yang lain. Nggak boleh ada, oke, engkau boleh cinta anakmu sedemikian rupa, engkau boleh cinta istrimu sedemikian rupa, engkau boleh cinta suamimu sedemikian rupa, engkau boleh cinta apapun sedemikian rupa, tapi cintamu sama Yesus itu harus jauh lebih tinggi daripada semuanya itu. Nah itu poinnya Yesus. Kenapa? Karena pada saat kita menempatkan Yesus di posisi yang utama, maka cinta-cinta yang lain itu akan mulai menempati posisinya dengan benar. Kita akan lihat ini nanti ya. Tapi poin yang Yesus berikan kepada di sini itu adalah ini. Yesus ingin semua dari kehidupan kita dimulai dari hati kita. Nah, oleh sebab itu Yesus kemudian menegaskannya di ayat selanjutnya lewat sebuah perumpamaan, Saudara. Nah, ini perumpamaan yang tadi kita baca. Ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat RAB-nya. Kalau cukup uangmu untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sebab jikalau kamu sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihat kamu akan mengejek kamu sambil berkata kepadamu, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup
menyelesaikannya. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah gini, ya. Kita lihat tadi ya bagaimana di dalam cerita ini Yesus memberikan kepada murid-muridnya itu kan 2 perumpamaan, ya. Perumpamaan ini seakan mirip, ya, memiliki kedengarannya itu mirip tapi memiliki makna dan penekanan yang berbeda. Nah, perumpamaan yang pertama ini maknanya itu cukup jelas, ya. Yang dimaksud Yesus adalah ini, Yesus memberikan kepada kita sebuah warning, peringatan bahwa apa? Bahwa lebih baik engkau berhitung dulu sebelum engkau cepat-cepat berkata engkau mau mengikut Yesus. Kenapa? Karena mengikut Yesus will cost you. Karena mengikut Yesus akan mengorbankan begitu banyak hal di dalam kehidupanmu. Karena ikut Yesus akan membutuhkan pengorbanan dan kerelaan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Sehingga seakan-akan dia berkata seperti ini, kamu yakin mau jadi orang Kristen? Do you even know what it means to be a Christian? Kamu bahkan ngerti gak sih maksudnya jadi orang Kristen? Kamu bahkan tahu gak sih ikut aku tuh artinya apa? Kamu tahu gak harga yang akan kita bayar untuk kalau kita ini mau mengikut Yesus? Mending kamu hitung-hitung dulu deh. Pikir-pikir, pertimbangkan dengan baik. Kalau serius, baru kamu ikut aku. Saya bisa lihat ini ya, seakan-akan yang Yesus katakan kepada kita, itu adalah seperti ini. Ini maksud Yesus. Jika kamu ikut aku, maka semua yang ada padamu adalah milikku. Anakmu, istrimu, keluargamu, rumahmu, pekerjaanmu, masa depanmu, everything. Jangan seperti orang bodoh yang membangun menara, tapi nggak tahu biayanya berapa. Dan di tengah perjalanan kamu tidak bisa menyelesaikan pembangunanmu itu. Kalau kamu mau disebut sebagai pengikutku dan kamu mau benar-benar mengikuti aku, kamu harus siap membayar harga yang aku minta. Gak enak ya saudara ya. Siapa yang di sini udah merasa ini khotbah yang paling menyebalkan tahun ini? Shoot the message, not the messenger ya saudara ya. Jangan benci saya, tapi juga jangan benci Tuhan Yesus ya. Gimana ya caranya? Oke. Ini hanya dari firman Tuhan saja. Kita emang lagi membahas sebuah firman yang keras hari ini. Jadi perumpamaan yang pertama itu Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan seperti itu. Kamu yakin mau ikut aku? Consider the cost of following me. Perhitungkan harga yang kau harus bayar untuk mengikut aku. Nah, lalu kita sama-sama lihat perumpamaan yang kedua. Tadi kita lihat ya, Yesus memberikan tuh langsung 2 perumpamaan, oke? Perumpamaan yang pertama itu tentang orang yang bangun menara. Lalu di perumpamaan yang kedua ini tentang seorang raja yang ingin berperang. Nah, apa sih artinya? Apa arti dari perumpamaan ini? Kedengarannya mirip, sekali lagi ya, kedengarannya mirip tapi enggak sama. Artinya berbeda. Kita baca ayat 31 sampai 33. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Ini perumpamaan ini mirip sama yang sebelumnya, tapi artinya berbeda dan penekanannya berbeda. Perhatikan sama saya ya, arti dari perumpamaan ini. Kalau di perumpamaan yang pertama, Yesus menjelaskan kepada kita, perhitungkan baik-baik harga yang harus kamu bayar untuk mengikut aku. Di perumpamaan yang kedua ini Yesus memperingatkan kepada kita bahwa harga kalau engkau tidak ikut aku itu jauh lebih mahal. Jadi Yesus tuh ngasih kepada kita sebuah perumpamaan kalau saya itu bahasakan sehari-hari lewat terjemahan sekarang itu adalah seperti ini. Make sure kalau kamu di jalan ketemu Mike Tyson, make sure sebelum kamu belagu dan kamu nantang dia untuk berantem, kamu harus make sure kamu bisa make it out alive. Oke, saudara tahu Mike Tyson ya? Mike Tyson, saudara tahu ya? Mungkin yang generasi saya nggak tahu, yang generasi saya tahu tapi generasi di bawah saya nggak tahu. Oke, Google ya saudara ya. Make sure kalau kamu ketemu orang ini di jalan, jangan diajak berantem. Oke? Saudara nonton film Hangover kan saudara ya? Itu ada satu yang sekali hook aja udah langsung kayak geletak saudara ya. Nah yang dimaksud Yesus adalah seperti ini. Bahwa kamu kalau mau menghadapi seseorang, kamu harus tahu kekuatan orang yang kamu hadapi. Dan kamu kalau mau memusuhi orang ini, kamu harus tahu bahayanya buat kamu. Sebelum kamu memutuskan untuk kamu mau jadi musuhnya orang ini. Nah
Saudara bisa ngikutin ya. Nah, dengan kata lain Yesus memberitahu kepada kita seperti ini, saudara. Oke, kalau kamu merasa harga yang kamu bayar untuk mengikutku sangat besar, sadarkah kamu bahwa kamu akan membayar harga yang jauh lebih mahal kalau kamu tidak mengikut aku? Kenapa, saudara? Kenapa? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini perhatikan baik-baik, saudara. Perhatikan baik-baik. Ini very, very important. Ini enggak enak tapi ini sangat penting. Saudara mesti perhatikan ini. Seringkali tanpa sadar, kita orang Kristen, ya kita ini suka menjadikan diri kita ini dua kategori. Oke, kategori yang pertama itu adalah orang Kristen yang super serius dan radikal. Mereka yang pelayanan, gembala, pendeta, murid teologi, suka baca Alkitab, serius dalam melayani. Oke, lalu mulai muncul dalam pikiran saudara mukanya Jerry, mukanya Albert, mukanya Pak Michael paling besar gitu ya saudara ya. Mukanya Pak Chandra. Oke, ini kategori yang pertama. Orang-orang Kristen yang radikal, yang serius. Mukanya Pak Yosua Andi itu udah langsung muncul. Ini adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh serius. Oke. Lalu kategori yang kedua itu adalah orang-orang Kristen yang biasa-biasalah. Santai. Yang penting percaya Yesus. Yang penting hidup benar, gak aneh-aneh. Tapi ya udahlah, gak usah terlalu serius dan fanatik. Sekarang jawab dengan jujur. Benar gak? Itu dua kategori orang Kristen yang kita punya dalam diri kita. Benar ya saudara ya? Nah sekarang perhatikan baik-baik. Dua kategori yang Yesus punya. Yesus kategori yang pertama adalah ini, pengikut. Pengikut itu apa? Pengikut itu kurang lebih mungkin sama dengan kategori kita. Untuk orang yang pertama tadi, yaitu apa? Kamu kalau mau ikut aku, no kompromi. Gak ada syarat lain, engkau harus ikut total, totalitas, radikal, sepenuhnya. Mereka yang menerima dia sebagai raja dan juru selamat, kemudian menyerahkan 100% total hidup mereka kepada Yesus. Mengambil komitmen untuk tunduk dan ikut jalan Yesus, seperti yang kita udah bahas di poin sebelumnya. Udah, itu adalah pengikut. Saudara tahu yang kategori nomor 2? Bukan orang Kristen santai, bukan orang Kristen biasa, bukan orang Kristen part-time, bukan orang Kristen casual. Saudara tahu kategori yang Tuhan Yesus taruh buat kategori orang yang kedua? Ini bukan saya yang ngomong ya, tapi nggak enak nih saudara. Saudara ready? Bisa mau lihat ini? Mau lihat ini? Yakin ya mau lihat ini ya? Saudara tahu? Musuh Allah. Yesus nggak ngasih kita area abu-abu. Yesus ngasih kita sebuah garis yang jelas. Kamu pengikutku atau kamu adalah musuh Allah. Shocking, but true. Jadi hari ini saudara ya, sekali lagi makanya tadi saya bilang, ini sermon yang gak enak. Tapi ini worth our reflection. Ini perenungan yang berharga. Kita duduk di tempat ini. Kita sama-sama renungkan. Kita pengikut Kristus. Atau kita adalah seteru Allah. Tidak ada yang netral bagi Yesus. Kenapa saudara? Kenapa? Nah ini loh. Ini kenapa kita ini perlu mengerti doktrin dan Injil. Supaya kita gak gagal paham. Kenapa? Karena tidak ada yang netral di dalam Alkitab. Tidak ada posisi di tengah-tengah. Kita ini either 100% di dalam dia atau kita ini di luar dia. Gak ada yang namanya 99%. Gak ada yang namanya 99,9%. Gak ada. Dan saudara tahu kalau saudara di luar dia itu apa namanya? Kita adalah seteru Allah. Kita sama-sama lihat. Nah ini kita harus tahu. This is the bad news of the gospel. Loh, gospel kan good news. Iya, kita harus mengerti bad newsnya dulu. Sebelum nanti kita dengar good news. Tapi this is the bad news of the gospel. Bahwa semenjak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, di luar Kristus, kita semua yang udah berdosa ini kita adalah seteru Allah. Kita sama-sama baca ayatnya, Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu, waduh gak enak ya, hai kamu. Saya akan pakai kata saya. Tapi saya harap saudara juga merenungkan ini secara pribadi. Hai saya, Antoni pribadi, orang yang tidak setia. Tidak tahukah aku bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa, jadi aku kalau aku mau menjadi sahabat dengan dunia ini, maka aku menjadikan diriku musuh Allah. Yesus gak pakai kategori yang soft. Yesus langsung kasih kategori yang jelas. Lalu Roma 5 ya, perhatikan baik-baik. Khotbah Paulus yang terkenal. Pada waktu Paulus memberitakan the good news of the gospel, dia ngasih tahu kita bad newsnya. Bahwa Injil itu menyelamatkan kita dari apa?
Menyelamatkan kita dari apa? Kita lihat Roma 5, Roma 5, 9 sampai 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari apa saudara? Murka Allah. Oh, we don't want to mess with this. Ini kita nggak mau main-main dengan ini ya. Saudara tahu kalau saudara tidak menerima Injil dan hidup dalam Injil, saudara tahu yang mengancam saudara dan problem terbesar saudara itu apa? Bukan COVID, bukan krisis ekonomi, bukan problem rumah tangga. Saudara tahu? Murka Allah. Karena jikalau kita tatkala lagi seteru Allah, tanpa Injil kita adalah seteru Allah. Tapi Injil apa saudara? Memperdamaikan kita dengan Allah oleh sebab kematian anaknya. Maka terlebih pula lah kita sesudah diperdamaikan itu akan beroleh selamat oleh sebab hidupnya. Jadi Kristus dengan jelas di sini ngomong, di luar aku, sorry I cannot do anything. Tapi you making yourself an enemy of God. Bisa lihat di sini ya, nggak ada yang setengah-setengah saudara. Yesus benar-benar dengan tegas, straight to the point, straight ke hati kita. Straight ke hati kita gimana? Nah kita sama-sama renungkan ya. Saudara tahu, kalau kita ini nggak bisa komit 100% dalam mengikuti dia. Saudara kalau jujur sama diri saudara. Kalau saya jujur sama diri saya. Kalau kita sama-sama jujur dalam sama diri kita sendiri. Saudara tahu problemnya apa? Kita ini susah taat dan kita nggak bisa komit 100% sama dia. Saudara tahu problemnya apa? Karena di dalam hati kita menolak dia, memusuhi dia. Dan kita memilih untuk jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dan itu adalah pemberontakan. Dan itu menjadikan kita seteru Allah. That's the bad news. Nah saya akan tutup dengan ini saudara. Poin yang terakhir. Gak apa-apa ya agak telat sedikit ya. Udah lama gak comeback. Oke. Yang terakhir, consider the cost that Jesus paid. Setelah tadi kita lihat bad news-nya, saya harap ini good news-nya bisa menyentuh hati saudara. Dan bisa menggerakkan hati saudara. Dan seperti kata Paulus, kebenaran itu menangkap aku. Sehingga akhirnya memampukan dia untuk hidup bagi Kristus. Perhatikan baik-baik, this is the good news. Saya akan tutup dengan ini ya, bagian ketiga. Perhitungkan harga yang Yesus sudah bayar. Jadi yang pertama ingat tadi ya, perhitungkan harga apa? Yang harus kita bayar untuk mengikuti Yesus. Oke, berat? Berat. Nyaman? Enggak nyaman. Enak? Enggak enak. Oke, tapi kita udah lihat di poin kedua ya. Perhitungkan harga kalau kita tidak mengikuti Yesus, itu harganya jauh lebih besar. Ya, satu berbicara of course tentang nanti kita sedang menghadapi murka Allah, kebinasaan kekal. Tapi coba renungkan saudara ya. Kalau kita ini enggak memilih untuk ikut apa yang Yesus katakan, itu sebenarnya jauh lebih menghancurkan dan merusak hidup kita daripada kita ini taat sama Yesus. Sehingga yang kedua tadi penting saudara, kita harus perhitungkan harga kalau kita ini memilih untuk gak mengikuti Yesus. Itu harganya jauh lebih besar. Nah yang ketiga sekarang kita akhiri dengan ini. Kita sama-sama perhitungkan harga yang Yesus sudah bayar bagi kita. Nah kita balik ke ayat emas kita ya, ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah apa maksudnya ini? Ya saudara nggak bisa baca ayat ini pakai kacamata kita sekarang. Orang Kristen di abad ke-22. Nggak bisa saudara, karena apa? Coba saudara itu bayangkan, saudara itu pada waktu itu di tempat dan masa murid-murid mendengar Yesus berkata seperti ini. Mereka pasti akan berpikir maksudnya apa ini? Setelah Yesus ngasih warning, setelah Yesus ngasih perumpamaan, kemudian dikasih perintah yang praktis, tapi perintahnya berbunyi seperti ini. Pikulah salib dan ikut aku. What does it mean? Apakah artinya itu adalah kita harus benar-benar secara literal memikul salib? Bayangkan saudara ya, murid-muridnya pada waktu itu yang ada di pikiran mereka soal salib itu cuma satu. Salib itu adalah hukuman mati bagi para narapidana yang paling hina. Itu salib. Jadi apa sih artinya? Apakah artinya Yesus ini sedang memberikan kepada kita sebuah metafora? Bahwa artinya untuk hidup sebagai Yesus itu adalah kita harus hidup seperti tahanan. Bagi Kristus kita nggak punya lagi hak atas hidup kita harus menderita bagi Yesus. Make sense, mungkin benar tapi itu belum lengkap. Belum lengkap. Nah apa yang Yesus maksud? Pada waktu Yesus itu ngasih kepada mereka perintah ini. Oleh sebab itu pikul salibmu dan ikut aku. Nah kita harus membaca ulang ayat ini di dalam perikop lengkapnya. Supaya kita ini akhirnya tahu bahwa sebenarnya perintah ini itu erat hubungannya dengan cerita Yesus akan salib yang dia akan pikul.
Oke, kita sama-sama lihat ya bagaimana ayat ini tuh pertama kali diberitakan Yesus. Pertama kali Yesus tuh bilang ayat ini, konteksnya tuh kayak gini saudara. Konteksnya tuh perhatikan baik-baik. Perikopnya judulnya, apa saudara? Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Ini penting nih saudara, kenapa? Yesus ngasih tahu kepada murid-muridnya apa yang dia akan lakukan terlebih dahulu, baru dia memberitahukan kepada muridnya apa yang muridnya harus lakukan. Oke, saudara bisa ngikutin ini ya. Ini urutan ini tuh penting saudara, urutan ini tuh penting. Jadi setelah tadi kita berbicara kayak hal-hal yang gak enak tadi, pengorbanan yang harus kita lakukan, bla 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 semuanya tadi. Tapi penting untuk tahu urutannya. Bahwa sebenarnya di awal Yesus tuh ngasih tahu dulu kepada kita akan apa yang dia akan lakukan. Baru dia tuh ngasih tahu kepada kita apa yang akan kita lakukan. Oke? Nah kalau kita baca ceritanya ini makin jelas. Ini lihat nih ayat 22. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Baru ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah here's the key, ini kuncinya saudara. Ini kuncinya. Sebenarnya ya perintah ini itu nyambung dengan berita yang Yesus itu beritakan bahwa dia akan memikul salib mati bagi kita. Sehingga artinya apa? Ini kuncinya saudara. Kita harus mempertimbangkan harga yang Yesus sudah bayar bagi kita. Yes, harga mengikuti Yesus sangatlah mahal. Oke, ikut Yesus kita akan berkorban banyak hal. Ikut Yesus kita akan membayar banyak hal. Tetapi harga itu menjadi tidak seberapa. Saat kita menyadari bahwa harga yang Yesus sudah bayar bagi kita, itu jauh lebih besar. Taat kepada Yesus bisa menjadi sangat berat dan sulit, yes. Namun itu akan menjadi sesuatu yang tidak seberapa saat kita mengingat bahwa Yesus taat pada salib dengan sukacita demi membayar dosa-dosa kita. Mengikut Yesus mungkin akan menimbulkan pengorbanan yang luar biasa dalam hidup kita, yes. Namun pengorbanan itu akan menjadi ringan, tidak seberapa saat kita memperhitungkan harga pengorbanan yang Kristus sudah bayar bagi kita. Sehingga ini maksudnya Yesus, ini maksudnya Yesus. Kalau saya bisa terapkan di dalam bahasa praktikal sehari-hari ya. Ini kuncinya. Untuk kita bisa bertumbuh di dalam cinta kita kepada dia dan ketaatan kita kepada dia ini. Dalam bahasa praktikal sehari-hari, saya kasih contoh saudara. Misalnya dalam kehidupan suami istri. Para istri. Kalau kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak bisa kabur dari perintah bahwa Yesus menginginkan kita untuk tunduk kepada suami kita. Setuju? Sulit? Ada yang sulit angkat tangan? Supaya kita bisa sama-sama doa syafaat nanti. Wah hebat loh ya di sini ya. Istri saya di nursery room pasti angkat tangan ini. Saya gitu. Sulit. Tunduk sama suami itu sulit saudara. Sulit ya Bulan ya. Modelnya Angga aja sulit apalagi model saya gitu kan saudara ya. Sulit dan berat bukan? Untuk kita tunduk sama suami kita, istri-istri. Tapi perhatikan ini. Namun saat Anda semakin menyadari bagaimana Yesus pun memilih untuk tunduk kepada rencana Bapa. Dengan sukacita memikul salib ganti dosamu. Kamu yang gak sempurna ini. Kamu yang penuh dengan dosa dan kedegilan ini. Itulah yang dipikulnya dengan tunduk dan sukacita. Maka itu pelan-pelan akan menggerakkan hati kita. Dan memampukan kita untuk tunduk kepada suami kita. Yang tidak lebih buruk daripada kita. Kenapa? Karena juru selamat kita yang mati bagi kita. Suami sejati kita sudah memberikan teladan tersebut bagi kita. Sekarang para suami di tempat ini, termasuk saya. Istri saya di belakang bilang amin gitu. Bila kita adalah seorang suami dan kita memilih untuk ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita gak bisa kabur dari perintah bahwa kita harus ngalah sama istri kita dan mengasihi istri kita dengan pengorbanan. Sulit dan berat bukan suami-suami? Nyebelin bukan kadang-kadang? Apalagi kalau istri kita udah mulai ngomel-ngomel ya saudara ya. Namun
Saat kita mulai menyadari bahwa Kristus juga mencintai kita, yang bobrok dan penuh dengan dosa ini yang tidak lebih baik dari istri kita, dengan pengorbanan yang begitu tulus dan besar, maka itu akan membuat kita malu. Dan itu akan memberikan kepada kita sebuah kerendahan hati. Dan itu akan mulai menggerakkan hati kita dan memampukan kita untuk mengasihi istri kita dengan kesabaran, pengorbanan juga. Kenapa? Karena masakan raja yang kita sembah aja memberikan kita teladan dan melakukan itu bagi kita. Kita tidak sanggup melakukan itu bagi istri kita yang dipercayakan kepada kita. Saudara bisa lihat itu? The good news itu adalah kuncinya untuk kita bisa mulai menggerakkan hati kita untuk kita bisa taat dan membayar harga mengikuti dia. Atau misalnya dalam kehidupan bisnis. Saat kita mengikut Yesus, kemudian kita menyadari bahwa ada aspek-aspek bisnis kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Lalu kita akhirnya tahu bahwa kita harus merelakan ini meskipun ini sangat menguntungkan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Perhitungkan harga yang Yesus sudah bayar. Perhitungkan kehilangan yang Yesus alami untuk membeli kita, menyelamatkan kita. Masa kita rela menjual keselamatan itu demi kekayaan dunia yang sifatnya sementara? Masa kita menukar permata yang indah itu dengan kotoran babi? Saudara bisa melihat ini ya. Jadi pada waktu kita mengaplikasikan Injil ini, pada waktu kita memperhitungkan harga yang Yesus sudah bayar bagi kita akan bisa pelan-pelan mulai menghitung harga untuk mengikuti Yesus. Itu jauh tidak seberapa dibandingkan dengan harga yang Yesus sudah bayar. Saya tutup dengan quote ini dari Timothy Keller. Kita sama-sama bangkit, kita persiapkan hati kita untuk berdoa dan menerima perjamuan kudus. Kita tutup dengan quote ini, saya ajak saudara untuk sama-sama baca dengan keras ya. 1, 2, 3. Di kayu salib, Yesus taat untuk mati, supaya hari ini kita bisa taat untuk hidup. Kata kita diganti saya ya saudara, kata kita diganti saya. Sekali lagi kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Di kayu salib, Yesus taat untuk mati, supaya hari ini saya bisa taat untuk hidup. Mari kita berdoa.